Teman-teman, tadi sudah disinggung berkaitan dengan bahwa tim itu memerlukan proses, memerlukan waktu pembentukan yang tidak sebentar. Jadi demikian, ada tahapan pembentukannya. Apa saja? Yang pertama, ada yang disebut dalam tahap forming. Dalam tahap ini, anggota grup akan saling mengenal satu dan lainnya. Jadi masa perkenalan lainnya, dan mencoba untuk mencapai tujuan sebagaimana keharusannya. Jadi forming ini adalah proses pembentukan. Jadi saling mengenal, mencoba untuk memperkirakan atau mencoba untuk mempelajari tujuan apa yang harus dicapai dan sebagainya. Nah, berarti ini tahap awal sekali. Yang kedua, ada tahap storming. Storming ini adalah jika anggota grup tidak setuju dengan arah dan kepemimpinan yang berjalan pada kelompok itu, maka tentunya pemimpin kelompok atau grup leader perlu meyakinkan bahwa telah terjadi konflik dan tetap konflik itu akan menjadi perhatian untuk dia selesaikan sebagai fungsinya seorang grup leader. Karena konflik itu muncul bisa jadi ketika tahap forming, ketika mau saling mengenal atau ingin mengetahui, memahami dan dan ketika ingin memahami dan mendalami sesuatu dengan lebih dalam dan tidak berhasil, maka muncullah konflik itu. Konflik itu kan bisa konflik secara individual dia sendiri dengan dirinya, bisa konflik antara seorang bawahan atau seorang anggota kelompok dengan anggota kelompok lain. Ada juga mungkin konflik secara lebih luas lagi, konflik dia dengan atasan dan sebagainya. Oke, di storming ini lebih meyakinkan ataupun lebih menegaskan bagaimana tugas seorang pemimpin harus dijalankan agar dapat menyelesaikan konflik itu sendiri. Tahap ketiga ada yang disebut dengan norming. Ini kita membuat norma sebenarnya. Dalam tahap ini kita mencoba untuk menyepakati dan mencapai konsensus atau persetujuan di antara seluruh anggota kelompok tentang peran dan prosedur yang harus dibangun antara grup ini. Jadi kalau bicara prosedur, berarti kan bicara soal norma atau aturan yang berlaku. Kalau di organisasi, ya umumnya kan ditulis secara tertulis. Tapi kalau kelompok yang secara informal, berarti mulai membentuk norma atau kebiasaan secara bersama-sama dalam grup. Tahap selanjutnya adalah performing, artinya melakukan unjuk kerja, menjalankan tugas, menunjukkan kinerja, menjalankan tugas sebenarnya harus dijalankan. Nah, setelah itu dijalankan, maka nanti ada yang disebut dengan journey. Ini biasanya sifatnya sementara atau sebentar saja, tugas sementara yang dijalankan dan tidak memakan waktu yang tidak terlalu banyak. Ini hanya tugas sementara dan biasanya untuk lebih memastikan apakah memang sudah stabil dalam pekerjaan yang sambil dijalankan, untuk menyongsong tugas lain biasanya dalam tahap yang lebih tinggi atau dalam cakupan yang lebih luas. Oke, jadi ada 5 tahapan di dalam bagaimana kita membentuk sebuah
grup atau kelompok atau tim, yaitu forming, storming, norming, performing, dan journaling. Selanjutnya, kalau di dalam kelompok terjadi penyesuaian, artinya si member tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan kelompok, norma kelompok, aturan kelompok, dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Dan juga kalau terjadi penyimpangan atau perbedaan dari anggota kelompok tersebut, apa yang terjadi? Kalau seseorang atau anggota kelompok melakukan penyesuaian dengan apa yang berlaku di kelompoknya, ada beberapa cara yang bisa ataupun yang mungkin dilakukan. Satu, yaitu dengan cara mematuhi respective team member, artinya dia akan mematuhi karena dia hormat kepada anggota kelompok yang dihormati atau disegani. Dia juga bisa mematuhi apa yang terjadi atau dengan kondisi dalam kelompok tersebut dengan jalan menyesuaikan norma yang berlaku di grup tersebut. Atau bisa juga dia menyesuaikan diri dia dengan norma yang berlaku. Kalau kondisi seperti ini, ada kemungkinan sebelumnya dia memiliki norma yang berbeda. Misalkan kalau di grup itu aturan atau kebiasaannya adalah datang ke tempat kerja tepat waktu. Kalau selama kuliah dia selalu atau datang agak terlambat atau terlambat, biasanya seperti itu, perilakunya seperti itu, maka akan terjadi penyesuaian apabila apa? Apabila dia masuk ke dalam grup yang baru tersebut, katakanlah grup pekerjaannya, maka dia akan menjadi orang yang atau akan merubah perilaku lambatnya menjadi orang yang tepat waktu. Atau juga bisa kondisi lain ketika dia mematuhi kondisi atau norma yang ada yang berjalan di kelompok, maka dia akan mendapat reward atau penghargaan. Atau juga ada suatu perasaan ataupun suatu pengakuan bahwa perilaku yang berlaku di grup tersebut atau norma yang berlaku di grup tersebut adalah benar, sehingga dia mengikuti hal tersebut. Itu kalau ada upaya ataupun prosesnya adalah penyesuaian diri seorang anggota kelompok kepada kelompoknya. Lalu bagaimana kalau ada seorang anggota yang menyimpang? Menyimpang itu berarti berbeda acuan atau norma yang dianut dengan norma yang berlaku di kelompok. Yang pertama, anggota lain akan mencoba agar dia yang menyimpang itu mematuhi yang berlaku atau mematuhi norma yang berlaku. Kalau kita berteman berlima, katakanlah punya kesepakatan untuk selalu berkata jujur, tidak berbohong kepada yang lain. Ketika salah seorang ketahuan berbohong, pasti 4 lainnya akan rame-rame menuntut dia supaya tidak berbohong lagi, paling tidak memaksa untuk mematuhi. Kalau tidak patuh bagaimana? Ya udah, berarti dia dikeluarkan dari geng yang 5 orang itu. Ya, jadi kalau ada yang menyimpang, upaya pertama adalah dicoba untuk
bukan dipaksa ya, dicoba untuk membuat agar mereka yang menyimpang tersebut untuk mematuhi aturan yang ada. Kondisi kedua adalah ini yang paling repot atau yang paling buruk lah yang terjadi. Jadi orang yang menyimpang itu harus dikeluarkan. Tentunya orang-orang yang berpendapat bahwa hidup ini adalah proses pembelajaran dan proses untuk membuat orang lain ataupun berusaha berbuat yang lebih baik, membuat orang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, orang yang salah mengakui kesalahannya dan menjadi lebih baik lagi atau menjadi orang yang benar, maka mengeluarkan ini bagi mereka tentunya bukan jalan keluar yang bagus, karena harus ada proses pembinaan. Tapi bagaimanapun juga kalau sangat menyimpang, inilah kemungkinan terburuk yang akan diambil. Jadi akan dikeluarkan dari grup itu sendiri. Atau mungkin saja yang menyimpang itu malah diakomodir sehingga norma grup dirubah. Nah, hanya nalar kita begini, yang menyimpang itu umumnya jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau lebih banyak berarti aneh kan, tapi kalau yang menyimpang itu biasanya hanya 1-2 orang. Tapi apakah memang mungkin bahwa orang yang menyimpang ini atau menyimpang itu dalam pengertian berbeda dengan keumuman yang ada di grup, kemudian diakomodasi sehingga norma grup itu akan berubah? Oke, catat. Tadi tugas ke-1 sudah. Nah, ini tugas kedua. Tolong cari bukti atau paling tidak fakta lah ya, yang menunjukkan bahwa suatu kelompok bisa mengakomodir orang yang berbeda norma atau kebiasaannya dari kebanyakan orang yang ada di grup, sehingga grup tersebut merubah kebiasaan atau normanya. Oke, sekali lagi saya tegaskan, itu tugas kedua, untuk mencari ataupun melihat contoh yang ada di sekeliling ataupun yang teman-teman temui, bagaimana ada terjadi penyimpangan dalam pengertian perbedaan dengan kebiasaan atau norma yang berlaku di sebuah grup, tapi justru yang berbeda itu yang diakomodir oleh grup secara keseluruhan. Nah, sebagai catatan yang lebih memperdalam dari yang sudah kita bahas barusan, maka penyimpangan itu memungkinkan satu, terciptanya ide baru. Ide itu muncul karena ada yang berbeda, itu masalahnya. Ya, nah, idenya bisa jadi ide untuk endorse atau untuk menguatkan apa yang menyimpang tadi atau berbeda tadi, atau mungkin saja justru akan ada hal baru yang terpikirkan oleh kelompok yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian juga ada kemungkinan untuk memberikan toleransi. Oh, nggak apa-apa, dia nggak apa-apa telat karena dia itu punya tugas atau punya pekerjaan lain yang mulia di luar misalnya. Jadi kalau diajak meeting jam 4 sore, dia belum bisa karena dia masih membantu katakanlah para manula di rumah jompo dan sebagainya, kira-kira seperti itu ya. Di toleransi yang diberikan oleh grup itu memungkinkan. Ini sebagai wujud bahwa kita mampu memahami, berempati kepada apa yang dijalankan oleh anggota grup yang lain. Kemudian kesesuaian dan penyimpangan tersebut sebaiknya harus diseimbangkan dengan kepatuhannya. Diseimbangkan kepatuhan itu untuk apa?
Untuk apa? Untuk memungkinkan tercapainya high performance ataupun kinerja yang tinggi. Kemudian yang perlu dicatat juga, keragaman pengalaman dan titik pandang itu menjadi hal yang dijadikan sebagai acuan atau bahan dasar kita untuk berkreasi atau untuk men-trigger kreativitas dari anggota kelompok yang ada. Orang yang punya pengalaman semakin banyak biasanya akan lebih mungkin lebih kreatif, lebih banyak ide, karena sudah lebih banyak yang dilihat atau ditemui dan dijumpai.